Untuk membahas debat kedua Pilkada Jakarta, kita sudah bergabung dengan pengamat politik dari Trias Politika, Agung Baskoro. Selamat sore, Mas Agung. Selamat sore, Bang Wilson. Mas Agung, boleh kasih penilaian dong dari debat kemarin untuk paslon 1, 2, dan 3. Kira-kira skornya yang paling tinggi siapa, Mas Agung? Wah, ini langsung ya. Jadi tadi malam tuh saya menilai, di beberapa teman-teman media juga bertanya, saya memberikan penilaian untuk RK Suswono lebih baik ketimbang Mas Pramono Anung, Rano Karno maupun Pak Dharma Pongrekun dan Pak Kunwardana. Sejujurnya di debat pertama Mas Pramono Anung sama Bang Rano unggul dibanding Pak RK Suswono sama Pak Dharma Pongrekun, Pak Kunwardana. Cuman kemarin saya lihat agak kedodoran di segmen-segmen akhir, Mas Wilson, ya, di segmen 4, 5 ketika ada selempar pertanyaan satu dengan yang lain, memang Bang Rano kurang perform seperti itu. Jadi memang akhirnya RK yang sebelumnya diserang oleh Mas Pram lewat Disneyland, kemudian oleh Pak Dharma Pongrekun dengan rekam jejak yang dijabar, akhirnya bisa membalik keadaan ketika beliau masuk dengan narasi soal IPM, ya, dengan detail, dengan solid data-datanya, sekaligus konsistensi penampilan beliau bersama Pak Suswono dari segmen 1 hingga segmen ke-6. Seperti itu sebagai pengantar, Mas Wilson. Baik, tapi biasanya kalau dari debat seperti ini, seberapa besar sih pengaruhnya terhadap suara pemilih, Mas Agung, khususnya di Jakarta? Iya, pemilih rasional di Jakarta kan sekitar 60% ya. Dan kemudian ketika debat ini dilakukan, efeknya bisa ya minimal 10-15% seperti itu. Sehingga cukup tinggi di tengah kompetisi yang kompetitif di Pilkada Jakarta. Sehingga untuk debat ketiga, harapannya semua paslon benar-benar mempersiapkan diri, wabil khusus data-datanya harus solid. Sehingga Bang Rano nggak salah data lagi soal IPM, soal kemudian terkait dengan transportasi publik, soal konektivitas, ya, kemudian terkait dengan data-data tentang Banten sendiri seperti itu. Jadi itu yang perlu dipersiapkan dengan baik. Nah, sementara untuk Pak Dharma Pongrekun ini harus tuntas ketika memberikan pertanyaan, Mas Wilson. Jangan sampai ketika melempar pertanyaan soal rekam jejak Bang Rano di Banten dan Kang Emil di Jabar, kemudian tidak dikejar, malah lari ke topik yang lain seperti itu, sehingga membuat ya audiens ataupun pemirsa jadi anti klimaks, ya, tidak menemukan jawaban yang sesungguhnya seperti itu. Nah, baik. Nah, tapi kalau misalnya dalam debat ini, kalau kita lihat setelah debat pertama, sejumlah survei memang ada berbeda hasil. Tapi yang kalau misalnya diamati dari hasil survei ini, suara dari Pramono Rano yang memang dulu cukup kecil, tapi saat ini berlanjak perlahan naik. Nah, kalau dari debat ini menurut Mas Agung, apakah nanti akan kembali menurun karena memang tadi performanya dinilai masih kurang maksimal kemarin? Ya, bisa saja. Cuman kan kita akan lihat perkembangan elektabilitas ini hari per hari, Mas Wilson. Karena kita tahu masyarakat Jakarta ini terpapar informasi yang melimpah, sehingga bukan hanya satu hari, setengah hari pun bisa berubah peta elektoralnya. Kecuali memang kita tidak berada di Jakarta. Sehingga debat kemarin memberikan insentif, sekaligus insentif kepada paslon yang memang kurang maksimal, ya. Ya, jadi untuk Pram dan Bang Rano ini memang dari awal sudah terlihat, ya, ketika segmen 1 pembagian perannya kurang optimal, ya. Biasanya kan Mas Pram berbagi peran dengan Bang Rano tuh di segmen 1 ketika mempresentasikan visi misi. Kemudian baru ketika segmen 2 dan 3 masing-masing diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan panelis maupun menanggapi tanggapan dari paslon lain seperti itu. Nah, kemarin semuanya di segmen 1 Mas Pram semuanya. Jadi tidak terlihat ada teamwork di sana. Segmen 2, 3 ya karena memang ada khusus sesi wagub, cawagup, ya, otomatis Bang Rano yang menjawab. Tapi lebih banyak peran-peran itu agak timpang, ya, di Mas Pram di segmen pertama, kemudian di segmen kedua berbagi peran memang, tapi lebih banyak Bang Rano. Segmen ketiga karena Bang Rano yang diserang, otomatis Bang Rano lebih banyak menjawab seperti itu. Jadi saya melihat ada titik celah, ya, kelemahan di Pram Rano ini di sisi Bang Rano, ya, sehingga di debat berikutnya harus hati-hati ini. Sementara di RK Suswono titik lemahnya ada di Pak Suswono nih, ya.
Baik. sementara di Dharma Prekun di keduanya. Jadi maksud saya hal-hal semacam ini perlu disikapi sehingga titik lemahnya itu bisa dikurangi dengan apa? Dengan data yang solid, penampilan yang stabil, Baik. ya pembagian peran yang jelas seperti itu. Baik Mas Agung, setelah debat kemarin malam yang ramai hari ini di media sosial adalah membahas soal Disneyland, konspirasi COVID-19, seperti itu. Dan juga ada muncul soal masalah Tanah Abang. Nah, kira-kira kalau ini sebenarnya pembahasannya apakah cuma di media sosial aja yang ramai Mas Agung? Atau ternyata memang ini juga dibahas di masyarakat kita sehari-hari? Iya, kalau di masyarakat sehari-hari mungkin tidak seintensif itu ya Mas ya, karena ada banyak beragam keterbatasan. Tapi terkait Disneyland ini menarik. Untuk RK, beliau harus hati-hati mengumbar janjinya di Jakarta karena akan ditagih dengan sangat keras oleh masyarakat Jakarta seperti itu. Karena biar bagaimanapun walaupun dia ada kekurangan, tapi ketika dia berjanji dia harus mulai lebih objektif, lebih apa ya, rasional, realistis gitu. Jangan sampai nanti ini menjadi kekurangan dan kelemahan dia yang terus akan diumbar oleh lawan-lawannya seperti itu. Nah, terkait dengan pasar Tanah Abang, saya kira ketiga paslon punya solusi yang cukup konkret ya. Tinggal implementasinya nanti ketika mereka dilantik seperti apa. Yang jelas baik RK, kemudian Mas Pram dan Pak Dharma punya konsep yang apa ya, yang ideal menurut versi mereka untuk memastikan bahwa pedagang di pasar Tanah Abang bisa kembali bergairah, apakah dengan festival, apakah dengan pendampingan lewat modal maupun pelatihan, ataupun dengan keterlibatan BUMD seperti Bank DKI, Mas Wilson. Jadi menurut saya hal semacam itu sudah bagus. Solusi dari ketiganya ya tinggal digabungkan saja. Nanti dieksekusi berdasarkan skala prioritas mana yang paling mungkin untuk dilakukan seperti itu. Baik, tadi kan Mas Agung juga menyatakan bahwa untuk pemilih realistis di Jakarta ini ada 60%. Nah, lantas janji-janji dan juga program kerja apa yang harusnya disampaikan oleh para paslon ini supaya tadi bisa menyentuh akar rumput dan juga bisa meraup suara di Pilgub Jakarta nanti? Ya, menurut temuan survei, beberapa temuan survei kredibel ya, ada dua masalah pokok untuk soal ekonomi yang kemarin diulas sebagai tema debat. Yang pertama, Mas Wilson, soal stabilitas harga sembako. Ya, jadi semua paslon ini diharapkan ketika turun berkampanye ke bawah, mereka punya grand design ataupun solusi yang konkret untuk mengatasi ya harga-harga sembako yang mahal. Apakah dengan operasi pasar secara rutin, apakah dengan intervensi subsidi dari apa namanya pemerintah provinsi nantinya seperti itu, atau keterlibatan BUMD pangan yang ada di Jakarta untuk memastikan harga-harga ini terkontrol. Nah, jadi solusi-solusi lain saya kira juga bisa ditempuh asal para kandidat ini benar-benar menyampaikan success story mereka sebelumnya, misalkan Bang Rano di Banten seperti apa, Kang Emil di Jabar bagaimana, atau Mas Dharma punya pengalaman mengintegrasikan data-data apa ya pangan sehingga ada transparansi di sana sehingga kita bisa memonitor secara langsung pergerakan harganya berdasarkan pengalaman beliau sebagai Direktur Cyber ya, Wakil Direktur Cyber Polri seperti itu. Jadi saya melihat sembako ini perlu diperhatikan betul. Nah, yang kedua soal lapangan kerja. Jadi temuan di banyak lembaga survei kredibel, lapangan kerja ini memang lagi sangat sulit ya, khusus di Jakarta apalagi dalam konteks nasional. Sehingga solusi-solusinya juga mesti aplikatif ya, konkret. Karena apa? Karena ini langsung dirasakan oleh masyarakat ya. Mereka makan butuh sembako. Baik. Dan mereka hidup, mereka butuh kerja, dan kepastian-kepastian yang sederhana itu menurut kita misalkan bagi masyarakat sebagian itu sangat penting, Mas Wilson. Sehingga kalau mereka mampu menjawab paslon ini, maka itu sangat membantu sekali seperti itu. Nah Mas Agung, ini kan sebulan lagi untuk pencoblosan Pilgub Jakarta. Kira-kira apa 3 hal yang perlu ditajamkan oleh ketiga paslon supaya bisa meraup suara lebih lagi? Ya, di banyak tools pemenangan kampanye politik ya, utamanya ada soal serangan udara ya Mas ya, masif di media sosial, media online, media elektronik ya. Agar apa? Agar mereka semakin diketahui masyarakat aktivitasnya, visi misi programnya, rekam jejaknya. Jadi optimalkan ya serangan di udara itu, serangan di media supaya apa? Mereka semakin dikenal. Wabil khusus untuk Mas Pram maupun Pak Suswono dan Pak Dharma Pongrekun ya, dan Pak Kunwardana, karena nama-nama yang saya sebut tadi memang masih popularitasnya masih bisa dioptimalkan karena rendah,
sehingga punya kans untuk menambah insentif elektoral mereka ketika nanti hari H pemilihan. Yang kedua, ya serangan darat ya, otomatis harus belusukan, mengaktifasi relawan untuk door to door campaign, canvassing. Treatment-treatment ini jangan dikurangi porsinya. Kenapa? Karena perjuangan masih panjang. Kalau misalkan survei Poltreking memenangkan Kang RK atau Baik. survei LSI memenangkan Mas Pram, jangan dianggap itu sudah selesai. Ya karena perjuangan di Jakarta ini masih apa ya? Masih nggak ada ujung gitu. Kalau sudah terlena, sudah puas bahaya. Karena yang ideal bukan menang di survei tapi menang pemilihan, Mas Wilson. Nah, yang ketiga Baik. ya serangan laut ya, serangan senyap di tingkat elit, di tingkat lobby-lobby politik supaya apa? Supaya kepentingan mereka di Jakarta maupun di nasional bisa aman dan diamankan seperti itu, Mas. Baik, kita akan nantikan seperti apa dinamika politik selama sebulan ke depan di Jakarta, dan kita akan nantikan juga untuk pemilihan suara pemungutan suara yang akan dilakukan pada tanggal 27 November. Terima kasih Mas Agung Baskoro, pengamat politik dari Tres Politika, telah bergabung sama kami. Sehat selalu Mas Agung.